siapa rahasia ya teman-teman ya. Intinya itu setiap menit kita akan akumulasi Bitcoin pemakai bot, itu hasilnya bisa compounding juga, dan launchingnya di Januari nanti. Jadi itu yang saya lakukan. So kalau bear market saya tetap login, cari-cari informasi segala macam. Tapi kalau untuk chip in money nggak gitu ya. Saya nggak gitu mau beli koin. Saya pengennya pakai bot aja. Jadi bot itu kita bikin sendiri, scraping data sendiri. Ada bot cari stable coins, ada bot yang cari Bitcoin. Nah itu yang saya lakukan. Biarkan dia berjalan. Karena kan kalau misalkan udah di bottom nih, udah area yang udah boleh masuk gitu ya, dia kan kayak koinnya kembali ke Aster ya. Jadi dia kan kayak Aster gitu, 09, 1,2, 09, 01,2. Dia kan gitu terus tuh. Nah yang kayak gitu, lu bisa pasangin bot, beli bawah, buang atas, beli terus gitu. Nah besok kamu akumulasikan Bitcoin. Jadi very simple life. Kalau saya sangat simple lah kehidupan saya. Terus kalau misalkan lu bilang portfolio, aku nggak mikir 1000x lagi sih, enggak sih. 1 tahun naik 1 kali lipat aja. 1 tahun naik 100% teman-teman. Udah gitu aja. Maka saya bilang kan target saya cuma kecapai 50%, bener gak? Susah men, CAGR 100%. Makanya 2020 naik 50%. Iya, cuma dapat 50%, ya sudah gitu. Syukuri saja yang ada gitu. Gue aja gak dapet. 2025 Nah, gue jadi 20-30%. saya, hidup saya udah tenang-tenang aja gitu. Sambil build, tapi Web 2 saya nggak nyantai ya teman-teman ya. Saya sekarang sibuknya Web 3 saya santai gitu kan. Kan ada bot, algoritma, lu pakailah AI segala macam lah, dimanfaatkan gitu. Nah, yang saya sibuk tuh Web 2. Web 2 kan kita kembangin terus gitu ya. Saya masih ke sana, ke sini, naik mobil 8 jam by encok gitu kan. Pergi lihat ini, lihat itu. Nah, itu teman-teman. Jadi hidup itu harus diperjuangkan terus meskipun lu tahu pace lu itu adalah pace konglomerat gitu ya teman-teman ya. Tapi konglomerat itu harus lu pergi kejar gitu. Nah, nanti saya bantu lu, kita bacain coba gitu kan. Lu proportioningnya di mana, probability-nya gimana, possibility-nya gimana. Pace Karena dia it's konglo soalnya. It's all statistik gitu. Makanya itu sebuah psychological game gitu ya. Kalau di dalam dunia perhitungan apapun ya, mau sementun siapa segala macam. Saya lagi pelajarin yang aneh-aneh juga gitu ya. Sebenarnya ketika lu tahu, bukannya lu takut atau bukannya lu jadi malas, tapi harusnya kamu itu men-encourage bahwa kamu bahkan bisa lebih semangat lagi dan lu bisa tahu kenapa lu harus sesibuk itu gitu. Saya nanti jadwal hari ini udah full, besok udah full, 14 udah full, malam langsung terbang lagi kemana segala macam. Nah itu terus menerus tuh. Maka saya tanggal 18 pulang ke Jakarta, sehari doang, gathering, siang, malam terbang lagi ke Kalimantan dan segala macam gitu ya. Terus gitu. Nah itu yang harus kita lakukan teman-teman. Jadi kalau misalkan bear market comes, hidup kita tidak hanya di kripto gitu ya. Tapi ketika saya sekarang kan hidup udah nggak di kripto doang nih. Tapi dulu 2018 teman-teman, kalau misalkan kita balik lagi, karena saya fokus lah, makanya saya ada hari ini gitu. Maka lu ngerti. Maka orang bilang, lu kenapa kayak kamus berjalan gitu. Karena saya tiap hari di dalam, tapi saya tidak ikut GM gitu, nggak ikut. Jadi saya di dalam ngulik-ngulik, bahkan main di luar negeri. Dulu di Indo, saya bisa bilang kayaknya nggak ada gitu. Cuma ada beberapa YouTuber gitu. Dan sekarang YouTubernya sudah hilang semua. Diundang jadi speaker juga udah nggak mau gitu. Itu OG lah saya bilang. Gitu. Itu yang gue setuju men. Banyak orang tuh kenapa ya gue lihat memang problem anak muda Gen Z di internet tuh mau instan gitu. Mereka tuh seolah pengen jadi Andy Crip Stocks dalam waktu 6 bulan. Iya. Padahal Andy Crip Stocks itu sudah berapa 7-8 tahun loh di industri ini. Iya. Nggak bisa. Nah, saya hancur di tahun pertama, tahun kedua. Iya. Hancur. Lu gila apa? Gue juga masih jujur aja secara pribadi gue masih ngelihat diri gue long term game gitu loh. I think gue kan baru 4 tahun kan gitu. Gue sekarang ini dari 2021 kan. I think ini tahun keempat kelima gitu. Gue masih ngelihat diri gue sampai mungkin 10 tahun ke depan gitu loh. Dan gue tahu kayak dia di level yang gue tahu dia layak untuk di level itu gitu loh. Karena lu udah start way earlier dibanding gue, dan gue banyak belajar dari dia gitu loh. Bro, viewers lo tuh banyak kan Gen Z. Lo tau gak sih kan kalau gua YouTube? Nggak tahu ya. Gue penasaran sih. Gue jujur aja ya. Boomer ya bukan. Gue jujur aja ya. Gue sekarang tuh tipikal yang kayak buat aja. minim analisis audience. Yang penting action. Nggak, gue penasaran. peduli Soalnya gua. Sama. gue beberapa kali lagi di event nih, kayak ketemu orang nanya gitu, kok gini-gini masih muda-muda, biasanya SMA 3. Kok bisa kok gitu. Nggak
Let's Kok Jangan bisa ke sih? situ lagi lu Lo lihat kok deh. bisa kok? Bukan Itu gua nadanya. ya. Kok Bukan bisa sih? gua ya. Nah, nadanya begitu. Lo kok bisa kok? Ada stikernya aja, stiker gua dong, bukan gua. Loh, Ditanya. Ditanyain tuh orang kayak berapa lama gitu misalnya. Terus gua kan suka bilang, ya lu spend lah 3 tahun gitu. Iya. Terus mereka kaget. Karena jujur deh, buat lu pada deh yang di sini kan rata-rata kita hampir semua seumuran lah ya. 3 tahun buat lu cepat atau lama? Cepet Jir. Itu jawaban kita. Cepet nggak? Terlalu cepat anjir lo mau Terlalu ngapain? cepat. Lu bilang cepet banget. Dia bilang cepet. Gue juga bilang waktu cepet. Iya, 3 kalian mau tahun ngapain aja. 3 tahun? Susah banget jadi dalam 3 tahun. Pas gue bilang 3 tahun, oh lama juga. Lah, gue langsung kaget. Oh, karena 3 Wah, tahun iya di umur 17 sama 3 tahun di umur 30 itu bedanya jauh. Iya. 3 tahun buat kita kayak segini. 3 tahun buat umur 17 tuh kayak segini, bro. Tapi lu tau gak sih itu memang ada risetnya bro. Heeh. Risetnya itu adalah sampai riset generasi kan. Sampai sekarang kan udah gen alpha kan. Semakin ke bawah tuh semakin sorry ya, gue bukannya mau gimana, ini cuma pure riset gue Bukan baca. bola, makin muda. Iya, semakin muda tuh semakin bawah tuh semakin buruk karena gini. Contoh back then ketika orang zaman dulu, zaman mungkin kakek nenek kita, mereka mau makan mie, mereka harus buat dari tepung terigu, ngadon dulu, lama kita ngalis instan. dulu, segala macam. Semakin lama ada mie yang pabrikan, ya kan, udah mie pabrikan yang mie telur gitu, tinggal rebus dari harus making sendiri sampai ada keluar mie telur tapi masih masak bumbunya sendiri. Sekarang udah mie instan, terus Pop mie, intinya tuh apa ya, zaman dulu ekspektasi orang tua kita ketika making something, ketika bekerja mereka tuh punya apa ya, gue kalau bilang ya, nafasnya mereka tuh panjang untuk mereka nge-build
something, mereka tuh selalu ngeliatnya long term, nafasnya panjang. Makin kesini udah instannya luar biasa mentalnya. Nggak bisa lu ngomong ke anak-anak sekarang tuh kayak, oh kamu harus fight konsisten 3, 4 tahun, 5 tahun. Buat mereka itu langsung, aduh lama banget. Coba lu ngomong ke orang-orang tua yang bikin bisnis. Wah, 5 tahun lu, bro. singkat sekali. Diketawain tuh, bro. Ya, Nggak, iya kan? posisi aku sekarang, banyak kan orang-orang tua merasa kok aku kayak naik roket gitu. Nah itu. Iya. Betul. Saya waktu itu usia 28. Di orang tua lu naik roket kan? Ya, saya waktu itu usia 28. Terus Sama. saya bilang, saya udah berleha-leha begitu kan. Itu belum ada crypto MVP belum lah. Saya masih nyantai makin gendut tuh waktu itu. Makin naik kan. Terus orang tua gua segala macam yang bilang, kok lu kayak naik roket gitu. Lu habis ngapain? Saya waktu itu diduga sebenarnya bandar judi gitu loh. Iya kan? Bandar judi. Iya, padahal enggak gitu. Nah, habis itu setelah kita lihat 5 tahun kemudian, misinya sekarang kan sustain the wealth gitu. Kita harus defend ya. Kita creation, Defense of wealth creation udah. Terus nanti lu mesti bisa maintain gitu. Sekarang saya sering tanya ke memberku juga, teman-teman, kalau misalkan sekarang kalian punya cash 100 miliar, lu mau ngapain? Lu mau beli apa? Lu mau ngapain? Saya nanya, beli rumah kok, beli mobil kok, beli jam tangan, mau istri 5 ini. Nggak habis 100 M. Dulu saya pernah nanya ke tahu nggak siapa? Sekitar mungkin 13 tahun yang lalu, saya semester 3 ya, lagi ada acara di kampus. Pembicaranya Endo Darwis waktu itu. Oh, kaskus. Saya bilang, kok lu kenapa? Waktu itu dia diduga mau masuk ke politik. Karena waktu itu kan Jokowi baru mau naik nih. Dari gubernur pindah ke presiden. Gitu kan. Saya bilang, kok lu kenapa udah sukses seperti sekarang, ngapain lu into the politics ya? You don't enjoy life gitu kan. Lu gak maintain your money segala macam. Jawabannya bagus loh. Lu jadi kayak gua dulu, ntar lu bisa mengerti. Dia bilang. Oh iya. Nah hari ini saya mengerti. Maksudnya apa? Waktu itu saya melihat mengejar kekayaan itu harus secepat mungkin. Success before 30. Ya kecapai sih gitu kan. Harus begitu gitu kan. Terus gue tuntut gue banget tuh dulu. Nah akhirnya setelah gue during the time sekarang saya udah mengerti gitu. Akhirnya ya kita portfolionya growing aja. 100% per tahun. Satu kali aja. Kalau nggak kecapai cuma 30%, 20%, it's okay. You're doing very good. Yang penting nggak losing money. Jadi the game is not about creating profit terus menerus. Kadang lu harus bisa tahu maintenance ya. Ini satu hal yang lu bilang, bro. Ini gue appreciate banget by the way. Lu pernah ngomong gini. Lu tuh di dunia ini ada 2 skill yang lu butuhin. Pertama skill dapetin duit. Ya kan? Dan ini gue rasa ini basic survival kit. Kalau lu nggak bisa di sini, lu wah madesu banget gitu. Lu mesti bisa dapetin duit. Tapi yang lebih susah dan banyak orang gagal itu skill nomor 2. Maintaining duit lu. Iya. Ini yang gua jujur aja, gua juga nggak terlalu jago. Buktinya gua hilang di futures. UNEP juga pasti nggak terlalu jago. Buktinya dia hilang. Nggak bener loh. Gua bicara aja gitu loh. Maintaining ini tuh susah, dan maintaining ini yang orang bilang kalau gue udah kaya pasti gue bisa aman. Iya. Itu gua itu salah besar. wah tergoda beli beli itu yang nggak penting gitu, hal-hal yang nggak penting men. Tapi kelihatan apa? Validasi. Benar. Lalu lihat, makanya gue bilang alfanya bukan lihat jam tangan orangnya, lu lihat di ruangan mana yang paling lancai. Paling lancai pakai sendal itu paling serem. Enggak, kadang tuh kalau saya orangnya agak pelit, bro. Jadi saya kurang suka spending. Saya punya satu fetish yang aneh gitu. Saya suka staking my cash. Suka ngeliat angkanya grow terus. Iya, Lihat angkanya grow. Itu gede. konvensional. Bahkan kalau orang kayak Unit itu kan akan bertanya, lu kenapa nggak masukin ke lending borrowing apa DeFi gitu kan? Biarkan money berternak lah ini. Saya nggak mau, bro. Saya dari dulu orang konvensional banget. Karena ada orang dulu om-om gitu kan, duluan beli Bitcoin daripada gue tuh, punya berapa 400 atau 500 biji ya. Habis main gituan, bro. Sekarang mungkin simpan main DeFi. ya simpan 4 atau 3 biji aja nggak ada gitu. Dan dia menyesal banget. Saya sering ngomong, om saya mah orang konvensional ya. Lu jangan suruh gua aneh-aneh dah, titip orang apa masukin ini ono, saya nggak berani. Tapi lu pure gitu, maksudnya lu BTC lu ya udah lu trezorin aja gitu ya. Iya, saya nggak berani, saya bilang, karena pada ketika lu hitung dia punya CAGR segala macam, ROI pertumbuhan per tahunnya melawan inflasi segala macam, ya udah selesai gitu loh.
lu jangan pekerjakan lagi. Tapi kalau misal lu mau dapat income tambahan, pergilah kerjain bisnis yang lain gitu loh. Lu kerjain hal lain. Kalau saya begitu, makanya saya selamat di kripto. Karena otak saya konservatif, bro. Itu tuh game. Kalau saya agresif, wah kayaknya habis juga bisnis. Habis. Itu tuh game yang gue selalu nggak tahu ya. Aduh, nih gue ngomongin sekali lagi ya. Gue harap ada viewers baru yang dengerin dan paham bahwa gue selalu bilang gini, kalau lu mau kaya ya, lu mau benar-benar mencapai financial freedom, anything bahasa lu terserah mau kaya ya. Cuman butuh 3 skill. Gue tambahin tadi yang Alex kan ada 2, benar. 1, lu harus bisa nyari duit. Yang kedua lu harus bisa mempertahankan duit. Dan yang ketiga lu harus bisa ini 2 ini harus lewat dulu lah. Ya, kalau lu 2 ini belum lewat, jangan ke nomor 3. Gua kasih tau lagi. Kalau 2 ini belum lewat, jangan ke nomor 3. Game nomor 3 itu melipat gandakan uang. Nah, banyak orang nyari duit nggak bisa, mempertahankan duit nggak bisa, apalagi maunya melipat gandakan uang. Trading future 100 kali jebret Kita gitu. posisi Modal sekarang. cuma sejuta, tapi maunya 100 leverage 100 kali, maunya langsung 1M karena dia mau langsung main game melipat gandakan yang disikat meme coin. Melipat gandakan tuh 100 kali lipat naik, ya 600 kali lipat. Nah, dia mau main game melipat gandakan. Padahal nyari duitnya aja belum bisa, cash flow-nya nggak ada, ya. Mempertahankan duit nggak bisa juga. Giliran dapat panasan spending, dapat dikit spending panas gitu. Dia belum melatih psikologi dan mentalnya untuk mempertahankan uang yang dia punya, maunya main game melipat gandakan. Gue berani guarantee lu semua, siapapun yang game nomor 1, 2 belum kelar, lu jangan pernah loncat nomor 3. Nggak tahu ya, gue kalau temen-temen gue secara fair gue kasih tahu, lu cash flow lu nggak ada, lu nggak bisa nyimpen duit juga, panasan. Nanti masa gini, sorry gue tahu kamu masih kerja, gaji juga dibawa, gaji juga single digit. Tapi giliran iPhone 17 Pro keluar langsung nyicil. Gue ngeliat gitu jujur ya, kayak lu nggak akan make it sih. Lu nggak akan make it. Lu nggak bisa mempertahankan. Lu mempertahankan aja nggak bisa. Nanya gue cara melipat gandakan gimana? Gue pengen tendang rasanya. Dar. Ini adalah 2 combo AI yang bikin lo geleng-geleng kepala. Nano Banana Pro plus Dreamina. Bikin lo nggak perlu bayar tools desain lagi. Hasilnya Bro, nih gue ada 1 alpha ya bro ya. 1 ya. Koin apa? Nomor 4 nih. What's the ticker? What's the ticker? Oh, enggak. Ini serius dalam hidup ya. Kan banyak Web3-nya. Gua kan sebenarnya gua tuh di Web3-nya enggak dari total network tuh enggak nyampe 50%. Karena kayak tadi lu bilang, makanya gue nanya BTC lu full BTC aja. Kalau gua enggak, gua masih ada deposito. Masih ada deposito kan, deposito kan dijamin, di-insure. Ya. Kalau LP di DeFi ya hilang gitu. Jadi maksud gua kalau lu udah maksudnya punya decent size yang lo taruh deposito, ya orang boleh ngehujat lah, cuman ya udah enjoy 5% emang kenapa gitu. Ya, benar. Bro, tergantung size yang masuk kan. Bener. Ya, lo enjoy 5% dalam hidup ya udahlah, kalau udah dapet ya katakan 5% dapat 1 juta ya 1 juta. 5% 10 juta 10 juta, 5% 100 juta 100 juta gitu kan. Bener. Terus 1. Menurut gue itu bagus. Dan nomor 2 menurut gue yang susahnya di lu tadi tuh, di nomor 3 yang melipat gandakan, itu content consumption, bro. Yang paling sering dan paling menyantol adalah dari 1 juta ke 1M tuh nggak susah. Lu cuma menang butuh berapa kali? 22 kali lipat. 12 kali menang atau berapa? Yang penting kali 2 terus aja. Ya. Ya padahal kenyataannya nggak begitu, Nggak bro. gitu. Nggak begitu. Sama musiknya Danza Kuduro. I think gimana ya, gue merasa ada some people yang lucky enough lah untuk bisa catch every opportunity dan dapat kelipatan gitu. Cuman nggak tahu ya, menurut gue ini satu lagi nih. Ini gue nggak tahu lu setuju atau nggak, kan kita udah belajar konsep of luck segala macam gitu ya. Nggak tahu, gue selalu merasa gini nih. Ini hasil dari obrolan gue dengan banyak konglo kaya semua, terus gue pelajarin teman-teman gue yang sukses gitu, nggak cuman Indo ya, ada teman-teman gue juga konglo dari luar. Anjir, itu ada foundernya Photon lah. Kemarin gue hoki banget di Singapura, lu bayangin founder Photon 24 years old, masih sangat muda, kayanya ya Tuhan, kaya banget. Dan lu tahu, ngobrol sama dia segala macam, gue tuh realize gitu bahwa ketika ada orang kan sukses nih, berhasil, dan dia misalnya, gue nggak anti jual kelas ya, sama sekali nggak, gue support gitu. Tapi let's say dia mau ngajar gitu untuk jual gitu ya, gue selalu perhatiin kalau wealth chart lu, kalau misalnya harta kekayaan lu
lu nih ya, grafik portfolio kekayaan lu dalam kita tuangin dalam bentuk chart, grafiknya linear, naiknya bertahap pelan-pelan gitu ya. Maka menurut gue itu skill yang menurut gue cukup legit lah untuk diajar. Replicable. Replicable, karena it requires skill. Kalau grafik lu linear gitu loh, ngerti kan? Terus gini susah. Tapi ada some people yang dar. J-chart. Gue J-chart. sorry ya, menurut gue itu nggak bisa diajar. Itu luck. Gini, toto dar gitu. Sorry, itu menurut gue luck. Dan gue consider semua teman-teman gue yang kaya gitu ya. Dia bilang hoki bro, hoki. Fundamental aspeknya yang lu pelajari itu ya, menurut gue bukan hard skillnya. Tapi yang lu harus pelajari itu adalah soft skillnya dari orang yang luck tersebut. Karena it requires persistence, consistence. Itu requires, jadi gini, yang harus lu pelajari dari itu soft skillnya, mentalnya, karakternya menurut gua. Bukan kayak, gimana sih cara masak bakminya? Gitu loh. Sorry, lu coba replicate nih ya, cara yang sama, nggak ketemu lagi, keretanya udah lewat semua. Ngerti gak sih maksud gua? Keretanya udah lewat semua. Betul. Lu pakai cara yang sama, formula yang sama. Waktunya aja udah beda soalnya. Nggak bisa. Gue perhatiin soalnya gitu. Rata-rata yang tiba-tiba wealth-nya itu tiba-tiba der gitu ya. Luck. Hoki. Karena rumus yang sama, lu terapin, nggak bakal ketemu lagi play-nya. Ngerti ya maksud gue? Play-nya tuh udah nggak ada. It doesn't exist anymore. Tapi yang lu harus tiru, nih mentalnya, spiritnya. Lu harus tiru tuh orang. Karena, percayalah nih. Karena lu tau nggak, ujung-ujungnya gue temukan, orang-orang yang bisa dare, they smells opportunity before everyone else does. Dan kenapa dia bisa smell opportunity before everyone else does? Dia grinding luar biasa kuat. Dia persisten, konsisten di saat semua orang lain gak ada yang ngeliat. Nah itu yang lu harus tiru. Lu punya those kind of fighting spirit. Any industry, lu smell opportunity-nya tiba-tiba lu dare. Wah itu gila bro. Orang-orang kayak gitu gue temuin gitu ya. Wah gue Dua sih bro, smell opportunity sama eksekusinya. bener. Kalau lu cuman smell dan lu nggak ngapa-ngapain nih, diem di kamar mainan HP, sama aja bohong. Itu apa ya, opportunity. Dan memang gue soal pelajari kan banyak ya, kita bisa bedah aspeknya segala macam ya. Mereka juga emang risk taker. Betul. Iya, Risk taker bro. Mereka tuh risk taker yang luar biasa hebat menurut gue. Ini orang gila nih. Iya, kalau nggak punya Risk biji taker. buat masuk juga nggak bakal Kalau jadi bear apa-apa market, juga. lock Hajar. in, All in. grinding. All in. Iya. Ini dulu kasih lihat dulu. Gue nggak heran orang kayak dia sukses, nggak heran gue ngobrol sama even Bis Yugo, gue ngobrol sama Hengki, gue ngobrol sama siapa, gue bilang gila ya. Tapi emang gitu yang gue pelajarin gitu ya. Kalau ada orang yang chartnya gini linear, lalu pelajarin skillnya segala macam boleh tuh. Tapi kalau yang tiba-tiba dare, luck. Udah, gue nggak punya kata-kata yang lebih bagus, yang lebih eloquent daripada bangke nih orang lucknya gede. Mungkin lo harus banget. baca pace sama kayak gua kali ini. Kita Udah, bukan, udah. mungkin kita bukan tipe J-chart. Gua udah tahu gua bukan J-chart. Harus gue yang begini nih. Ya gue juga tipenya bukan yang langsung dare gitu. Gue tipenya yang linear yang stabil. begini Iya. pelan-pelan. Banana zone. Pelan. Terakhir dong, nih kita anjir udah lama banget kalau ngidul. 3 jam loh. Itu juga jam. Star Wars ini. Boleh juga lah. Karena kan ini tongkrongan ya liquidity. Tongkrongan Gue mau tanya satu pertanyaan terakhir deh untuk close everything. Ini kan kita semua rootednya di Web3, crypto market gitu ya, crypto industry. Gue mau tahu dong, dari apa yang sudah terjadi di cycle ini kan lots of thing happen ya. Yes. Banyak banget. Menurut gue ini perjalanan cycle paling gila lah. Wah. Gitu loh. Gue mau tahu dong prediksi lu pada ya, dari prediksi itu kan sifatnya otak lu, informasi yang lu punya dengan apa yang terjadi, lu combine ini, itulah jadi satu apa ya, gue bilang kayak prediksi informasi yang lu proses di otak lu. Gue mau tahu dong masing-masing, nggak usah 2026, mau 2 tahun 3 tahun ke depan nggak apa-apa, bebas. Apa yang lu lihat dari crypto market ini? Karena I have my own prediction, dan ini gue belum pernah share di mana-mana by the way. Gue punya my own gitu dari yang gue lihat. Tapi gue pengen tahu benar-benar dari kalian dulu, dari Jody dulu. Gantian muter. In general berarti ya. Yes. Apakah lu ngeliat is it over atau belum selesai atau apa? Tren apa? Prediksi bisa apa aja? Ya prediksinya sih sebenarnya masih sama ya, lebih apa? Pasti masih bullish ke Bitcoin semua. Ya kan, Bitcoin, Ethereum itu pasti masih bullish. Tapi yang beda ini nanti menurut gue yang akan beda itu produknya. Jadi produknya itu harusnya
mau dibuat untuk lebih mainstream. Jadi sekarang kan Web3 itu kan menurut gua masih kebanyakan Web3 native kan. Orangnya yang paham-paham aja. Iya. Ya nggak sih? Tapi gua ngelihat sekarang lowongan kerja yang ada itu tuh udah lebih ke utilisasi. Gimana caranya untuk onboard orang masuk ke dalam lebih mudah lagi. Jadi Stop taking meeting notes and let ClickUp AI Note Taker do it for you. It allows you to focus on your meetings, not your notes. It captures everything, from action items to key decisions. And after every call, you get a clear summary. Jadi biar market-market yang sebelumnya tidak tersentuh, kalau teman gue bilangnya tuh umurnya ke atas dan makin ke bawah, yang belum, jadi yang orang tua dan anak-anak mudanya, itu gimana kita cara nge-reach-nya. Karena yang market Web3-nya ini udah jenuh.
udah jenuh sebenarnya dan kita harus ngelebarin lagi marketnya, ya kan? Karena memang potensi orangnya masih banyak kan. Dan sekarang kan kripto juga masih ya kayak Bitcoin aja masih aset nomor 4, ya kan? Jadi overall kalau misalkan dari outlooknya pasti masih sangat bullish long term, ya. Short term nggak ada yang tahu kalau gua. Tapi kalau gua pribadi short term gua pasti boring lah market sekarang ini. Pasti pasti masih boring gitu loh. Sideways aja, kocok-kocok aja dulu. Belum tahu mau kemana juga kan. Sampai ada satu indikator, ya ada satu katalis. Ya either itu katalisnya kayak kemarin sih. Gue dibilang juga kalau mau jebol bear market yang sampai kan kalau by historical kan penurunan Bitcoin kan turunnya tuh nggak semakin dalam kan dari 90, 80, 70% terakhir kan. Tapi sekarang kalau mau turun 70% lagi itu udah sulit. Wah, berat. Udah sulit. Kecuali ada katalisnya. Kayak si Nasdaq gitu ya. Ya misalkan exchange bubar lagi atau bagaimana, ya kan. Tapi harus ada katalis ya kalau mau kayak gitu, or COVID lagi, or apalah. Gitu. Tapi kalau harusnya enggak 70% lah daunnya. Harusnya ya. Harusnya. Karena udah memang sekarang adopsinya mau dibikin makin gampang. Gitu loh. Sekarang kita lihat tools sudah makin gampang. Terus DEX, DeFi dan yang lainnya, RWA gitu, semua udah pada mau KYC semua. Jadi biar orang onboardnya bisa lebih gampang kan. Gitu sih. Itu sih kalau dari gua mungkin ya. Jadi masih tetap bullish on long term. Lu Lex gimana Lex? Apa tadi? Prediksi aja. Any prediction yang lu punya untuk nggak usah kejauhan lah, let's say 1, 2, 3 tahun ke depan. Untuk asetnya ya? Anything in crypto market. Kalau gue sih ngelihatnya, gue setuju sama Jody bilang sih, kayak the dumbest people will win basically. Dumbest people yang cuman beli Bitcoin. Menurut gue tuh itu sangat-sangat replicable, sangat-sangat mudah. Tadi Andi bilang segampang gamenya adalah gimana caranya lu perbanyak Bitcoin lu, ya kan. Jadi kalau lu trading pairnya, kalau zaman dulu tuh kalau masih teman-teman inget ya, pairnya tuh lu beli Doge, pairnya tuh bukan USDT ya. Jadi tuh sebuah sesuatu yang keren kalau ada pair USDT. Zaman dulu tuh pairnya sama Satsnya tapi BTC gitu kan. Lu bisa trading Doge untuk menambah BTC-nya gitu. Itu salah satu yang menurut gua ya walaupun udah old school justru malah legit gitu. Dan orang yang menurut gua orang-orang yang udah di market 2 cycle mulai starting to realize itu gitu. Tadi kita aja pada bilang kayak gua gain terbesar gua ya, bro, di cycle ini tuh dari BTC, bro. Dari gua ya Bitcoin backloan lah. Itu gain terbesar karena kan masuknya dengan size yang lumayan decent dari awal gitu. Dan kedepannya gue rasa secara teknologi itu nggak mungkin mati ya, karena remittance itu benar-benar diperlukan. Gue ngerasain banget dari Web 2 ya, gue send money ke China, Vietnam, langsung datang, langsung keluar. Kalau apalagi lu send misalnya dengan decent size, itu selalu bank tuh alert, bro. Jadi harus di approve dulu di bank, lu pasti pernah ngerasain kan. Dan kalau kripto kan nggak perlu, langsung send aja. Betul. Mau berapapun jumlahnya send aja. Ini menurut gua akan dipakai, tapi mungkin plasma dong ya. Trillions. Masih aja. Liquidity kedua tetap trillions. Masih Lu kok tetap. bisa kok? Ketik XPL di bawah. Ngakak aja. Tapi secara teknologi seriusan, bro. Menurut gua itu udah pasti dipakai sih. Remittance itu udah pasti dipakai. Tinggal gimana caranya ada produk baru, bukan XPL misalnya yang lain. Bukan XPL. Bukan Udah XPL. banget lu ya. Yang lumayan dendam sih gue jujur. Yang bisa utilisasi itu. Tapi kan problemnya sekarang adalah di setiap negara mereka mau part of the cake, makanya sekarang lagi berusaha diregulasikan. Ya gue nggak tahu ke depannya gimana, tapi gue kelihatnya ke depannya negara bakal involve ke sini. Karena definitely mereka nggak mau rupiahnya digantikan full dengan stable lain gitu kan. Tapi prediksi gue kedepannya secara teknologi remittance yang udah jelas banget akan terpakai. Nomor 2 integration dengan AI. Itu udah pasti integration semua bisnis sekarang. Lu nggak peduli lah bisa apapun guys, kalau lu kagak pakai AI, kagak ada subscription sama AI, lu bakal ketinggalan banget, bro. Bakal ketinggalan. Mesti subscribe menurut gua. Karena
Gue sekarang ngapa-ngapain aja, misalnya gue tanya aja sama Manus, lu mau bikin brand sepatu nih misalnya, gue mau bikin brand sepatu dong. Gue prompting ke Manus gitu, you are a shoe designer expert of 10 years experience gitu. I wanna make a design for this. Can you guide me step by step? Nanti dia bikinin bro laporan kayak PDF. Zaman dulu kita mesti research dulu kan. Benar. Susah. Ya nanti makanya hal-hal kayak gitu itu kalau diintegrate ke sekarang kayak dia aja sebenarnya botnya kan udah ada AI-nya kan. Lu pakai AI juga kan untuk trading. Nah itu udah makin lama orang tuh dan institution level ya yang ngerjain ini. Jadi gue untuk secara teknologi remittance dan perkawinan antara finance dan AI ini yang menurut gue bakal sangat-sangat common. Semua orang akan pakai itu nanti. Kalau short term lu ngomongin market, ya boring lah. Setuju gue. Jalan-jalan aja bro. Nap lu dulu dong, Nap. Gimana Nap? Kalau gue untuk Bitcoin secara long term, gue believe suatu saat akan hit $1 juta per Bitcoin sih. Entah itu 2030 atau berapa gitu loh. Karena supply-nya udah jelas. Again harga itu kan back to supply and demand kan. Supply-nya udah jelas 21 juta. Sedangkan dia max supply-nya bisa berkurang gitu loh. Maksudnya bisa deflationary. Karena waktu itu ada bapak-bapak yang datang ke gua, kok gua ada simpan Bitcoin gua, private key gua di wallet yang lama. Jadi wallet zaman dulu kan dia bukan seed phrase ya bentuknya ya, tapi dia bentuk itu kayak semacam kayak key khusus. Nah, dia nyimpan itu di email filenya. Nah, tapi dia lupa email dia apa sama passwordnya. Itu isinya 6.000 Bitcoin zaman dulu banget gitu. Jadi gue bilang ya saya nggak bisa bantu apa-apa Pak. Kalau bapaknya lupa saya juga nggak bisa bantu kayak gitu. Jadi berarti kan banyak nih ternyata orang-orang yang seperti ini sebenarnya kan, yang secara tidak langsung sudah nge-burn Bitcoin istilahnya gitu loh. Burn mandiri gitu loh. Jadi supply-nya sebenarnya sudah berkurang dari 21 juta itu, demand-nya ada terus gitu. Jadi menurut gue ya suatu saat entah itu 2030 atau berapa ya pasti bisa hit $1 billion per Bitcoin gitu. Cuma memang untuk penurunannya dia akan turun besar jika ada black swan effect lah. Entah itu terjadi kayak tadi Jody bilang kayak COVID dan sejenisnya, ataupun tiba-tiba institusional yang udah mulai akumulasi tiba-tiba jual dalam jumlah besar dan sejenisnya. Kan kalau kita lihat kan kayak El Salvador dan sejenisnya kan juga masih terus rajin membeli Bitcoin kan. Dia tiap hari beli 1 Bitcoin dan negara-negara ataupun BlackRock dan sejenisnya pun juga masih beli Bitcoin. Kita bisa cek juga secara on-chain data mereka akumulasi terus. Jadi nggak ada alasan untuk kita tidak ikutan membeli Bitcoin atau akumulasi Bitcoin karena barangnya makin menipis gitu loh, makin sedikit. Mau nanya. Udah selesai belum? Belum. Nah, udah lanjut dulu. Kayak gitu. Running breaks your joints. Tai Chi builds them back. After 50, you need that. In 1 week, you'll see your energy. In 2 weeks, you'll feel your breath. Terus kalau tadi gue mau ngomong apa lagi? Bitcoin. Ya itu dari segi Bitcoinnya gitu. Cuma pertanyaannya adalah untuk membeli Bitcoin kan butuh duit ya, butuh modal ya. Nah dapetinnya gimana? Ya bisalah masuk ke altcoin atau kerja di dunia Web3 atau dari airdrop atau dari ya apapun yang lu bisa kerjakan sekarang ya lu kerjakan. Lu cari cara tercepat, cara terbaik lu buat make money. Ya ujung-ujungnya ya lu akumulasi Bitcoin gitu sih. Udah boleh nanya belum? Ya. Mas bullish atau bearish sama Meta airdrop next cycle? Meta airdrop, jujur gue masih bullish. Kenapa? Simpelnya gini, gue selalu menganggap airdrop itu sebagai part of strategi marketing dari semua company Web3 gitu loh. Jadi semua project selain Bitcoin ya, jadi Ethereum ke BNB ke apapun itu selain Bitcoin, ini semua ini kan dibuat oleh perusahaan. Perusahaan itu dibuat tujuan untuk mencari profit. Iya kan, semua perusahaan tujuannya mencari profit. Dan mereka pasti kalau mau cari profit, nyari user ataupun entah itu B2B atau B2C, mereka akan menggunakan strategi marketing. Sama F juga pasti menggunakan strategi marketing. Ya kan, cuma kebetulan aja F strategi marketingnya keluar duitnya tidak dalam bentuk token gitu loh. Nah rata-rata perusahaan Web3 ketika dia mau bikin token, strategi paling gampang dan paling murah adalah dari airdrop, yaitu memberikan sebagian alokasi token yang sudah dia mintingkan ke teman-teman dalam bentuk incentivize kayak gitu. Jadi menurut gua airdrop itu akan tetap ada, tapi bentuknya
berubah-berubah. Cara mendapatkannya akan berubah-berubah terus, entah itu makin susah atau makin gampang, pasti akan terus berubah. Otomatis kitanya juga harus ikutan belajar gitu loh untuk memenuhi requirement tersebut. Akan makin banyak orang-orang yang ibaratnya makin tersisihkan lah atau tersingkirkan lah dengan perubahannya meta airdrop kayak gitu. Akan yang mungkin nanti gue nggak JP gue dapet sedikit mulu, gue malas, udah gue stop. Ya udah silakan, itu hak kalian gitu loh. Kayak gitu. Tapi buat orang-orang yang mungkin dia masih terus mau bertahan, mau belajar, dia pasti bisa akan terus dapat ya. Buktinya gue sendiri dari 2021, dari yang awalnya fundamental, 2022 gue masuk ke airdrop, sampai sekarang ya gue masih dapat ada aja gitu kan, karena ya gue ngikutin perubahan-perubahannya dia, ibaratnya kayak gitu kan. Jadi ya menurut gue sih airdrop akan tetap ada sebagai bentuk of part strategi marketing. Gitu. Fair enough. Loh, Keren. Aku Tiba-tiba. prediksi dunia kripto terhadap dunia manusia. Ini nonton lagi tahun 2045 teman-teman. Anjir, Di saat saya usia 52 tahun. masih hidup Anda nggak tuh? tonton ulang. Indonesia cemas. Oh, saya nggak peduli. Siapa tahu nanti sudah jadi Nusantara. Anything can happen. Nah, kalau saya merasa kripto itu sudah tidak bisa hilang ya teman-teman ya. Tidak bisa lagi menjadi nol tralala gitu. Kenapa? Karena sudah berimplikasi kepada manusianya. Secara nggak langsung di perbankan, private banking, private company itu banyak yang pakai private chain gitu. Nah itu kan blockchain teman-teman. Yang nggak usah issue token gitu, nggak ada hubungan sama koinnya. Gitu loh. Betul Itu sekali. lagi terjadi sekarang. Kamu suka nggak suka, mau nol tralala apa enggak, ya nggak ada urusan gitu loh. Kalau lu bilang prediksi Bitcoin berapa? Saya tidak tahu ya kalau prediksi ya. Yang saya tahu itu hanyalah kalau $1 juta sekeping, berarti saya boleh spend gitu. Itu prinsip gue gitu. Karena dulu ketika saya cerita Bitcoin akan 100.000, teman-teman beli sekarang. This is your last time seeing Bitcoin 10.000, saya bilang. Tapi waktu itu private group nggak ada yang bayar sih, dulu gratisan. 28 orang isinya kan. 27-nya live group itu teman-teman ya. Jadi dia bilang aku gila ya, goblok lu. Hari ini terbalik itu. Teach me dong.
gitu kan. Ini semua berbalik-balik sekarang. Nah sekarang lu nonton harga Bitcoin 92.000. Terus lu bilang orang yang ngomong 1 juta goblok gitu kan. Nanti lu nonton lagi lu mikir kenapa tahu gitu gue beli. Nanti yang 1 juta lagi kita bikin podcast lagi bro.
sudah tua kita. Saya akan bilang ini nanti terbang ke 10 juta. There's no second best. Nah itu. Jadi kalau saya sendiri, saya hidup di dunia kripto ya. 99% hidup saya ada di dunia digital ini. Resikonya adalah jatuh miskin ya. Selalu harus siap. Jangan hanya mau siap kaya tapi nggak siap miskin ya teman-teman ya. Jadi kalau digital asset, anything happen. Kemarin ada pembahasan yang bagus ya tentang quantum computing ya. Anti-quantum. Dia dari kalimat Sada yang kemarin. Nah itu lumayan oke banget. Ya tapi kalau take a look untuk cari cuan di situ, saya pikir saya lebih ke dangernya. Jadi bahayanya seperti apa? Makanya di Crypto Holdingnya sendiri, karena kita grup, itu kita persiapkan wallet yang tidak ada sign out. Jadi kita hanya receive Bitcoin. Kenapa? Karena kalau tanpa sign out, quantum computing tidak bisa masuk. Gitu. Jadi teman-teman bisa pelajari sendiri, tanya AI, kenapa receive aja nggak bisa di-attack? Gitu ya. Lu create new fresh wallet, hanya receive. Jadi nggak ada sign keluar gitu. Disitulah dia tidak akan... Disitulah attack-nya tuh tidak bisa masuk gitu. Jadi masuk attack itu harus ada dua sisi, pernah keluar masuk gitu. Jadi kalau cuma masuk doang, sementara waktu untuk zaman sekarang belum bisa di-penetrate gitu ya. Nah, kalau short term outlook, kita melihat sekarang masih bagus ya buat cari duit di kripto teman-teman ya. Cari duit cepat kayak 3-4 tahun cepat lah gitu. Cepat. Tahun 2032 ke atas itu agak susah ya teman-teman. Jadi kalau kita ngobrol sama fund manager, hedge fund, VC, angel investor, game changing lah. Jadi kita gameplaynya akan berubah gitu ya, metanya akan berubah banget. Apalagi Bitcoin kalau suatu hari menjadi wajib ya, state level punya reserve aset gitu. Itu lebih susah lagi ya untuk didump. Kalau sekarang kan masih institusi, itu sangat bebas untuk diperjualbelikan gitu ya. Kalau sudah level negara nanti tidak bisa. Oke teman-teman, jadi kalau dari saya sih sebenarnya hidup yang penting lu tahu lu mau ngapain gitu ya. Lu tahu dulu lu mau kemana. Jangan pernah membawa kapal berlayar di tengah laut dan tidak tahu lu mau kemana. Nanti habis bensin lu tenggelam meninggal guys ya. Jadi jangan sampai hidup lu tuh sia-sia. Hidup memang cuma sekali, tapi hiduplah yang terbaik menurut versi lu. Oke? Betul. Gue setuju. Sangat setuju. Sekali lagi gue ingetin ya, 4-5 tahun itu tuh singkat sekali. Ya. Gue ingat banget 2021. Gue gara-gara lu ngomong gini gue jadi ingat 2021. Gue tadi pagi tuh ngepost story. Kan kemarin gue kebut toko kripto, katanya kan kemarin lagi promonya untuk jadi toko kripto prestige cuma depo 100 juta terus trade kan gitu. Ya udah gue depo trade dapat merch toko kripto prestige gitu. Tadi pagi pas gue buka merchnya gue tuh ngeliat gitu kayak gue jadi inget gitu. At the very beginning of my journey gitu. Gue sampai kayak nge-share gue mulai dari 4 juta rupiah man. Dan itu all in gue. Itu all in, lu boleh tanya istri gue tuh saksi hidupnya. Itu uang terakhir gua ya. Di tabungan gua habis itu kayaknya cuma sisa 2 jutaan, yang mana itu sebenarnya biaya hidup gua, istri, anak satu, istri gua lagi hamil lagi. Terus ada mertua gua juga di rumah. Gua masih ngontrak. Ya, kerja gua juga waktu itu gajinya single digit. Sumpah. Gua gak bohong, gaji gua waktu itu masih single digit kerja. Karena waktu itu gua kan restart industri semuanya. Jadi 4 juta itu bener-bener all in-nya gua. Gue masuk toko kripto, gue deposit. Fast forward 5 tahun kemudian hidup gue udah berubah gila-gilaan lah. More than any of you guys can imagine. Dan bahkan jauh lebih dari apa yang gue impikan gitu loh. Ngerti gak sih? Lo tau gak? Ada satu pas gue waktu itu kerja dulu, gue jadi cerita nih ya. Ada waktu itu pas gue kerja di tahun 2021 kan gue kerja di ini kan industri entertainment kan. Terus kita punya video editor gitu. Nah video editor gue itu gue bilang ke teman-teman, kita nanti 2025 ya liburan sama-sama ke Jepang. Kita akan kaya 2025. Gue udah ngomong kosong gitu karena waktu itu gue hitung tanggalan cycle kan. Gue udah pelajarin siklus Bitcoin gitu. Gue tahu persis
2021 waktu itu wah ini gue udah telat gitu, capital gue sangat kecil, gue nggak bisa lah make it in the cycle, kayak udah nggak bisa. Makanya gue waktu itu gaung-gaung kan mestinya 2025 nih kita akan make it, 2025 kita akan make it segala macam. Fast forward ya, kemarin pas gue di Jepang ketemu, kebetulan ternyata video editor gue itu lagi honeymoon, akhirnya kita di Jepang makan. Dia ingetin gue, Koko inget nggak dulu? Koko bilang 2025 kita bakal make it gitu segala macam. Oh iya ya, gue nggak berasa lu gitu. Jadi kayak teman-teman kayak jangan lu berpikir 4-5 tahun itu singkat ya. Yes. Maksudnya jangan lu berpikir itu lama, Lama. sorry. Itu waktu yang sangat singkat. It's a blink of an eye buat gua. Karena saking cepatnya gua kerja gila-gilaan gitu ya, toto udah fast forward dan gue sekarang menikmati hasil jauh lebih dari apa yang pernah gua impikan gitu loh. Ngerti kan? Jauh banget lebih dari apa yang pernah gue bayangkan, impikan, cita-citakan. So I'm truly grateful. And kedepannya prediksi gue ya, nggak tahu ya. Gue tuh kemarin tuh beberapa hari minggu lalu lah, gue lupa ya. Gue kan suka banget kayak kalau lagi nganggur, gue sekarang temen ngobrol gue tuh ChatGPT sama Cloud gitu, suka nanya gitu. Terus coba tanya analisa ini back and forth gitu ya. Dan gue selalu coba sama Grok juga bertiga. Gue biasa kalau ada satu pertanyaan, gue tuh pertanyaan sama, gue copy paste ketiga-tiganya, gue langsung dapat 3 analisa gitu loh. Soalnya biasanya beda-beda semua coy, beda-beda semua, resultnya beda semua gitu loh. Cara penyampaiannya juga beda gitu. But ada satu hal menarik yang gue mau highlight sama kalian, kayak I can see the pattern, the similarity gitu. Ada banyak sekali irisan persamaan antara apa yang terjadi di .com bust di tahun 2002 .com bubble waktu itu dengan apa yang terjadi di meme coin sekarang gitu loh. Waktu itu ribuan perusahaan .com muncul dan ribuan-ribuannya scam semua gitu loh. Because back then sangat gampang dibuatnya, valuasinya juga gampang sekali digorengnya, dan akhirnya ribuan mati semua. And after that, dari setelah mati semua tuh lahirlah Google, Amazon,